Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok AHZ yang beranggotakan saya sendiri, Zunisel Najla Mazaya Hasyaifah sebagai ketua. Dan saya Azra Nadira Aulia. Dan saya Hilatu Asfia. Di sini kami akan menjelaskan mengenai tugas UAS Teori Bahasa dan Automata tentang penerapan Finite State Automata. Untuk video yang kami pilih yaitu penerapan Finite State Automata atau FSA pada mesin pemesanan tiket ramen otomatis. Nah, untuk daftar pembahasannya sendiri, yang pertama ada latar belakang dan juga metode penelitian yang akan dijelaskan oleh Azra. Kemudian ada FSA mesin dan juga use case diagram yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Kemudian ada activity diagram dan juga desain mesin yang akan dijelaskan oleh Hilyatul Asfia. Yang pertama, latar belakang akan dijelaskan oleh Azra. Oke, terima kasih kepada moderator. Oke, saya di sini akan menjelaskan mengenai latar belakang dibuatnya paper ini. Oke, latar belakang dari dibuatnya paper ini adalah mesin pemesanan tiket ramen otomatis muncul untuk memudahkan serta mempercepat proses pembayaran ramen pada sebuah restoran. Dengan banyaknya jenis ramen ataupun pilihan topping yang diberikan, tentunya mesin pemesanan tiket ramen otomatis ini harus dapat melakukan proses pemesanan yang sesuai berdasarkan pilihan yang diberikan. Nah, dan untuk mengatasi permasalahan itu dalam proses pemesanan tiket ramen secara otomatis, penerapan konsep Finite State Automata atau FSA pada suatu mesin pemesanan tiket ramen otomatis merupakan pilihan yang tepat untuk memodelkan proses pemesanan tiket ramen secara otomatis ini. Oke. Sekarang, ini tentang metode penelitian. Ini merupakan gambaran diagram pada metode penelitiannya. Yang pertama adalah Finista Automata mesin pemesanan tiket ramen otomatis. Pada tahap ini dilakukan penggambaran FSA menggunakan non-deterministic Finista Automata. Dan yang kedua ada perancangan sistem mesin pemesanan mesin tiket ramen otomatis. Nah, pada tahap ini dilakukan perancangan sistem menggunakan Unifit Modeling Language yang terdiri dari use case diagram dan activity diagram. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai FSA yang akan dijelaskan oleh Jenisel. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai diagram Finite State Automata pada mesin pemesanan tiket ramen otomatis. Jadi untuk menu ramennya sendiri, di sini kami membuat 9 menu, yaitu yang pertama ada Yamagata, menu ramen untuk state 1, kemudian ada Kita Kata, yaitu menu ramen untuk state 2, ada ramen Tokyo, yaitu ramen untuk state 3, kemudian ada ramen Yokohama, yaitu untuk state 4, ada ramen Kyoto, Wakayama, Tokushima, Onomichi, dan juga Hakata. Nah, berikut merupakan diagram dari Finite State Automata mesin pemesanan tiket ramen otomatis. Pada diagram set ini, konfigurasi mesinnya dijelaskan sebagai berikut, di mana key itu merupakan himpunan state, kemudian sigma berarti himpunan simbol inputan, lalu ada S sebagai state awal, F sebagai state akhir, dan juga delta sebagai himpunan simbol output. Berikut merupakan keterangan dari inputan-inputan yang dibuat dalam diagram tersebut. Dan ini merupakan stage-stage-nya, penjelasan stage-nya. Untuk key 0 itu merupakan start state-nya. Lalu dari key 1 sampai key 9 merupakan menu ramen yang dipilih, yang dapat dipilih. Kemudian untuk stage 10 dan juga 11 merupakan pilihan tipe pembayarannya. Key 12 dan juga key 13 atau stage 12 dan 13 itu merupakan inputan tunainya. Lalu untuk Q 14 merupakan total penambahan state Q 12 dan juga Q 13. Lalu untuk Q 15 sendiri itu jika kita memilih tipe pembayaran e-money, maka akan dilanjutkan ke Q 15 yaitu tapping kartu e-money. Dan yang terakhir sebagai final state-nya yaitu state 16, tiket pemesanan akan keluar. Diagram tersebut menerima inputan atau masukan berupa state yang akan dituju serta 0 dan 1. 0 berarti diagram state tersebut berlanjut ke state berikutnya atau tidak ada input yang diberikan. Sedangkan menerima masukan 1 berarti mesin telah menyelesaikan tugasnya sudah mengeluarkan tiket pemesanan ramen dengan rincian sesuai menu yang dipilih dan akan kembali ke awal state. Jadi jika misalkan kita pertama kan berada di key 0. Terus kalau misalkan kita masukkan inputan em, D, berarti nanti kita akan ke key 3. Nah, dari key 3 ini nanti ada dua pilihan, ada J, ada juga K. Kalau misalkan milih J berarti ke eh, set 10, yaitu pembayaran dengan uang tunai. Kalau milih K berarti em, kalau misalkan memberikan inputan K berarti akan ke
stage 11 yaitu pembayaran dengan e-money. Kalau misalkan pembayaran dengan itu naik, nanti ada pilihan lagi, ada stage 12 dan juga stage 13. Untuk stage 12 sendiri, itu berarti inputan memasukkan uang Rp50.000. Kalau stage 13 itu nanti memasukkan uang Rp100.000. Nah, kemudian di sini ada stage 14. Stage 14 ini nanti untuk penjumlahan dari uang yang telah diinput. Nah, dari state 14 ini langsung ke state 16 atau state final state yang dimana nanti tiket pemesanan ramennya akan keluar. Sedangkan kalau untuk state 11 yaitu pembayaran dengan e-money, maka akan langsung ke state 15 yaitu tapping kartu e-money. Jadi pengguna hanya cukup untuk tap kartu, kemudian pembayaran diproses dan masuk ke state 16 yaitu tiket yang di tiket yang telah dipesan itu akan keluar sesuai dengan menu yang dipilih. Selanjutnya, masuk ke hasil dan pembahasan yang akan dimulai dengan use case diagram. Nah, gambar di samping ini merupakan use case diagram dengan aktor pengguna yang dapat melakukan pemilihan varian ramen. Setelah proses pemilihan menu ramen, pengguna dapat memilih metode pembayaran, yaitu ada pembayaran menggunakan uang tunai atau juga bisa pembayaran menggunakan e-money. Selanjutnya untuk bagian activity diagram akan dijelaskan oleh Yuliatul Asfia. Sebelumnya, activity diagram ini merupakan pengembangan dari use case diagram yang memiliki alur aktivitas. Kemudian, ini ada activity diagram untuk memilih menu atau varian ramen. Pada awal, sistem akan menampilkan menu ramen pada layar mesin. Kemudian, pengguna dapat memilih ramen yang diinginkan. Setelah itu, mesin akan kembali menampilkan pilihan ramen yang telah dipilih oleh pengguna. Selanjutnya, ketika pengguna memilih pembayaran tunai, maka yang akan ditampilkan oleh sistem adalah menampilkan pilihan memasukkan uang Rp50.000 dan Rp100.000. Jika pengguna memilih pecahan Rp50.000, maka uang yang dimasukkan oleh pengguna pecahan Rp50.000. Dan jika pengguna memilih untuk memasukkan pecahan Rp100.000, maka pengguna harus memasukkan uang pecahan Rp100.000. Kemudian mesin akan menyimpan uang pecahan Rp50.000 dan Rp100.000 tadi, kemudian akan melakukan penyimpangan. Setelah proses penyimpangan uang selesai, maka mesin akan mengeluarkan tiket. Selanjutnya, nah, dan ketika pengguna memilih untuk menggunakan metode pembayaran e-money, maka sistem akan menampilkan perintah untuk tapping kartu e-money pada alat sedia di mesin. Nah, kemudian pengguna melakukan tapping kartu dan ketika saldonya cukup atau transaksi telah berhasil, maka tiket akan keluar dari mesin. Selanjutnya, di sini ada desain tampilan sederhana untuk mesin pemesanan tiket ramen otomatis. Ini adalah tampilan pertama atau ketika pengguna akan melakukan pemesanan tiket untuk membeli ramen. Seperti ini tampilan awalnya, di mana ada beberapa menu atau varian yang ditampilkan dalam layar. Pengguna hanya tinggal menyentuh ramen mana yang diinginkan. Selanjutnya, nah seperti ini, selanjutnya mesin akan menampilkan varian ramen yang dipilih oleh pengguna. Jika pengguna ingin melanjutkan pembayaran, maka pengguna bisa menyentuh tombol lanjut atau kembali jika ingin mengganti varian menu. Selanjutnya, nah di sini ketika pengguna tadi memilih untuk lanjut ke pembayaran, maka mesin akan menampilkan seperti ini. Mesin akan memberikan dua pilihan, ada pilihan pembayaran e-money atau tunai. Jika pengguna memilih pembayaran e-money, maka pengguna bisa menyentuh atau mengklik e-money dan menyentuh tunai untuk pembayaran tunai. Selanjutnya, ketika pengguna memilih untuk menggunakan metode pembayaran e-money, maka mesin akan menampilkan tampilan seperti ini. Nah, ini mesin akan memerintah untuk memerintah pengguna untuk melakukan tapping kartu pada mesin. Selanjutnya, nah, jika pengguna memilih pembayaran e-money, maka mesin akan memberikan dua pilihan, yaitu pilihan untuk memasukkan
uang pecahan 50.000 dan 100.000. Jika pengguna ingin memilih yang 50.000, maka sentuh yang 50.000, dan jika yang 100.000, maka pengguna menyentuh yang 100. Demikian, jika transaksi telah berhasil, maka mesin akan mengeluarkan tiket. Seperti itu. Terima kasih. Baik, jadi yang terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan perancangan finish state automata yang sudah dipaparkan tadi, dapat disimpulkan bahwa penggunaan non-deterministic finish state automata atau NFA pada desain mesin pemesanan tiket ramen otomatis itu dapat mempermudah pelanggan dalam memesan menu ramen dengan cepat dan mengurangi antrean. Mesin ini menerima 16 masukan simbol yang dapat diproses berdasarkan menu yang dipilih. Keluaran yang dihasilkan berupa tiket pemesanan ramen berisi rincian ramen yang dipesan dengan nomor pengambilan dari ramen tersebut. Kemudian nanti pembeli dapat memberikan tiket kepada restoran yang nantinya akan diproses dan dibuatkan ramen sesuai dengan menu yang telah dipilih dan dibayar. Nah, penerapan konsep FSA ini dapat menjadi salah satu alternatif untuk merancang sebuah mesin pemesanan tiket otomatis. Jadi, penerapan konsep FSA juga dapat dijadikan bahan pertimbangan dan acuan untuk pengembangan mesin selanjutnya yang sejenis. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan dalam menyusun paper penerapan finish state automata. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.